kita akan membahas tentang Keep Smile. Coba. Jadi pagi ini memang spesial. Kita akan ngebahas masalah Keep Smile. Kita akan cari tahu kemana aja Cesar selama ini. Enggak. Oh bukan. Enggak ada hubungannya sama Cesar, Pak. Oh bukan. Biasa kalau misalkan kita bilang Keep Smile itu kan sama dengan tetap tersenyum. Tersenyum itu berarti melibatkan organ yang ada di mulut. Ya kayak dengkul. Bapak kan udah pakai kacamata, kok pinternya nggak keluar? Gak bercanda. Yang berhubungan dengan yang pasti senyum ya udah pasti mulut kan. Mulut, gigi, seperti itu. Nah sekarang ini kita ingin membangunkan kesadaran para orang tua kalau ternyata kesehatan mulut itu harus dimulai sejak dini. Betul sekali, kayak anak gua sedikit sharing. Anak gua yang 2,5 tahun itu giginya habis depannya. Ternyata Bapak tunjukin. enggak. Ternyata setelah dibawa ke dokter gigi, dia itu kekurangan zat kalsium. Hah, kok bisa berarti dari asupan makanan dong? Iya. Ya Nah itu juga ampun. tanpa kita sadari juga akhirnya ternyata itu sangat berefek ke kualitas giginya ya. Betul. Jadi itu gampang keropos. Jadi jangan dipikir, anak saya masih kecil gigi susu ini dibiarin aja, ntar juga kalau tumbuh gigi benernya udah baikan. Salah, kalau gigi susunya itu ternyata bermasalah, nanti gigi tetapnya pun akan bermasalah. Nah, hati-hati jangan ngegampangin masalah gigi ya. Nah, itu Kalau dia. nggak dirawat dengan baik, kayak teman saya. Kenapa? Adalah koordinator penonton, wah itu. Kalau mau, tunggu. Bapak ngomongin Eli Sugigi kan? Saya nggak nyebutin nama ya. Tapi siapa lagi yang giginya bermasalah selain dia? Wah, parah. Tapi enggak, ini sedikit bocor aja ya sebelum saya mengundang bintang tamu saya. Tadi saya sempat ngobrol sama dokter giginya. Jadi ketika gigi kita tumbuh tidak seperti mestinya, itu ada dua. Bisa genetik, bisa jadi karena gigi susunya tidak terawat dengan baik. Waduh, ini nih agak bingung juga ya. Kita mau ngebahas gigi apa susu nih? Gigi susu, Pak. Oke, gigi susu. Ya udah deh kalau gitu katanya ada tamu yang mau datang juga. Nah, langsung saja saya akan mengundang tamu saya yang kebetulan juga memiliki 2 anak. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Ririn dan beserta 2 anaknya, Alana dan Cia. Selamat datang kembali. Hai. Silakan. Apa kabar, Bu? Baik, kamu langsing sekali. Aduh, Ibu ini 2 anak aja masih begitu badannya ya. Halo cantik, ayo. Silakan. Iya. Ini Alana yang besar betul ya? Yes. Alana umurnya 4 tahun, Cia 2,5 tahun. Kita duduk mana sini? Duduk sini boleh, bebas pokoknya. Kamu mau Ih, cantik. Coba kita tanya. Ini kan Alana sama Cia 2,5 sampai 4 tahun. Berarti dua-duanya masih gigi susu, belum gigi tetap. Iya, masih gigi susu. Seberapa besar perhatian kamu khususnya sama kesehatan mulutnya? Termasuk yang memperhatikan atau yaudahlah yang penting sikat gigi nggak sakit, wes. Siap. Iya. Menurut aku tuh memperhatikan loh. Gimana? Sikat gigi rutin. Sehari berapa kali? 2, pagi malam. Sebelum sarapan, sesudah sarapan? Sesudah. Sesudah sarapan, sama malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Terus Dari makanannya gimana? Dijaga juga gak? Kan kadang-kadang ada yang orang tua yang nggak boleh ya makan permen, nanti gampang. Nah, Iya. coklat. Aku tuh awalnya gitu dulu. Besi, Cuman kecolongan kusen. terus. Itu sih. masa makanan hancur. bapak dicemilin? Terus. Jadi awalnya dulu aku juga gitu kayak, aduh jangan kebanyakan makan permen, jangan makan coklat. Iya nanti kan kalau lubang repot. Nanti kalau sakit gigi, ya kan bener kalau ngomong gitu kan, nanti kalau sakit gigi, apa sakit loh, mesti ke dokter gigi gitu. Cuman sekarang ya namanya anak-anak susah kan, suka kecolongan gitu. Oke. Tapi ya itu dia sebatas ngerawat gigi sih, aku sebatas rajin membersihkan, tapi aku sering ngeliat, oh aman, bersih, nggak kuning, nggak bolong, nggak sakit. bolong, nggak kotor, nggak ada keluhan, ya sikat gigi Oke. teratur gitu. Selama ini kan kita pikir kalau masalah sakit gigi anak kita pikir cuman yang penting nggak bolong kan. Betul. Tapi ternyata ada lebih dibanding itu loh Wendy. Apalagi masalahnya? Makanya kalau pengen tahu apa aja sih biasa permasalahan gigi dan mulut pada anak, ini dia. Menjaga buah hati yang kita cintai tidaklah mudah. Kita sebagai orang tua harus jeli melihat tingkah lakunya. Banyak sekali bakteri yang bisa masuk dengan mudah, salah satunya lewat mulut. Banyak sekali permasalahan yang terjadi pada mulut anak kita. Apa saja ya kira-kira? Gigi berlubang atau karies gigi. Biasanya disebabkan oleh kelainan bentuk dan struktur gigi, jumlah air ludah kurang, frekuensi muntah,
pemberian susu botol yang diperpanjang, serta keterbatasan anak atau orang yang ada di sekitar untuk membantunya dalam menjaga dan membersihkan gigi dan mulut secara rutin nih. Selain itu, bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri. Jika tidak dirawat, lubang gigi akan semakin besar dan dalam hingga akhirnya infeksi mencapai syaraf pada gigi dan lama-kelamaan gigi menjadi mati. Di urutan kedua, ada karang gigi, merupakan penyakit jaringan penyangga gigi. Banyak terdapat pada permukaan dalam gigi bawah dan permukaan luar geraham atas pada anak yang kebersihan mulutnya kurang baik. Karang gigi ini sebaiknya dibersihkan oleh dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Bila karang gigi dibiarkan tumbuh terus, karang gigi ini dapat merusak jaringan penyangga gigi. Lama-lama menjadi tanggal atau copot sendiri. Kondisi seperti itu disebabkan oleh kebersihan mulut mereka yang kurang diperhatikan, karena ketidakmampuan mereka dalam menggunakan sikat gigi yang baik dan benar. Gigi tidak rata merupakan permasalahan gigi yang sering kita jumpai. Susunan gigi menjadi berdempetan dan makanan yang terjebak pun sulit dibersihkan. Daerah ini beresiko mengalami karies gigi loh. Lalu si kecil pun bisa muncul noda pada gigi atau yang biasa disebut diskolorasi atau stain. Ini merupakan deposit berpigmen pada gigi. Pada anak-anak biasanya disebabkan oleh kebersihan mulut yang kurang baik dan timbulnya bakteri. Kita harus memperhatikan dan membimbing mereka untuk menyikat giginya lebih teliti kembali. Nah, Mamis, gak mau kan permasalahan mulut pada anak ini menimpa anak kita? Makanya kita ajarkan untuk menyikat gigi sehari 2 kali agar anak kita terbebas dari bakteri. Coba kita sekarang tanya sama penonton di sini nggak ya? Jujur, ada nggak anaknya yang masih kecil giginya udah hitam-hitam grepes di depan? Ada? Ada, tapi nggak mau tunjuk tangan, malu. Nggak, kenapa biasanya Bu? Ibu tahu nggak kira-kira kenapa sampai anaknya habis lah ibaratnya? Nggak mau sikat gigi, Nggak mau sikat susah. gigi. Terus ngedot. Minum susu botol, benar. Minum susu botol plus botolnya. Bapak, botolnya digraukin, pantesan pada begitu. Sekarang kita tanya Ririn, ini masih minum susu dot nggak dua-duanya? Enggak. Emang udah nggak minum? Enggak. Maksudnya nggak pakai dot. Oh, dari dulu memang nggak pakai dot? Nggak mau dot, pakai sendok kalau minum susu, kalau nggak sedotan. Jadi kamu nggak pernah punya masalah dengan anak yang ketiduran sampai ngedot, yang walhasil giginya jadi Tapi ini ngempeng. Lucu ya, kalau minum susu nggak mau pakai dot, Tapi kalau minum ngempeng susu mau. pakai sendok dan sedotan, tapi ini ngempeng. Yang satu ngempeng, yang satu enggak. Kamu ngerasain ada bedanya nggak anak yang nggak ngempeng sama anak ngempeng di pertumbuhan giginya berasa ada bedanya aku nggak? pikir dulu tuh kayak semacam mitos. Kalau anak yang ngempeng giginya akan maju. Jadi aku bantah lah semua, misalnya kayak orang tua, aduh kamu jangan ngempeng anak kamu nanti giginya jadi maju. Enggak, itu tuh mitos. Ternyata. Apalagi sekarang kayak empeng sekarang tuh bentuknya udah disesuaikan dengan kontur gigi. Ternyata kok aku lihat ini si kecil yang ngempeng itu giginya kayak gigi kelinci. Jadi emang di depan di dua agak maju, yang di sampingnya tuh agak ke belakang. Nggak tahu apa. Memang kebetulan rongganya Seperti itu atau karena pengaruh dari empeng. Aku sendiri belum pernah mempertanyakan itu ke dokter. Nah, berarti pas banget nih Wen, karena abis ini kita akan ngebahas soal mitos dan fakta pada gigi. Betul sekali. Kadang-kadang kan kita juga, ya itu tadi gue bilang, orang-orang tua, apalagi yang belum berpengalaman kan pasti berpikir, kalau gue kasih empeng ntar begini, kalau gue kasih permen begini. Kita bahas nanti, kita cari tahu bener atau enggak. Tetap di Basa-Basi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersih. Masalah gigi pada anak selalu menjadi sorotan para orang tua dan dokter anak. Sampai-sampai mitos seputar kesehatan gigi anak beredar begitu banyak. Tak sedikit dari mitos ini yang menyeramkan bagi anak-anak. Apa saja mitos seputar kesehatan gigi anak? Kita cari tahu yuk. Banyak anggapan jika anak yang menghisap jarinya ke dalam mulut bisa berpengaruh kepada perkembangan gigi dan gusi, bahkan sampai membuat gigi anak menjadi tonggos. Kemudian ada mitos beranggapan jika gigi atas yang tanggal harus dilempar ke atas agar gigi kembali tumbuh lebih baik. Begitupun sebaliknya, bener nggak ya? Lalu ada juga mitos yang mengatakan bahwa kita baru boleh menyikat gigi kita setelah makan jika sudah 20 menit berlalu.
Wah, keburu numpuk dong kotorannya. Bahkan lupa gosok gigi tuh nanti. Dan ada juga mitos yang terdengar jika gigi berlubang tidak usah ditambal, karena nanti akan diganti oleh gigi yang baru atau permanen. Mau tahu kebenarannya? Kita tanya ahlinya aja ya. Bener gak sih? Daripada di sini kita ngobrol ngalur tidur karena nggak ada yang tahu faktanya seperti apa, langsung saja saya akan undang seorang dokter ganteng, beneran ganteng loh ibu-ibu. Wih, tadi aku udah ketemu. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Dokter Andi. Hai dok. Loh. Loh. Aduh, keluarin barengan ya. Ini gosip atau fakta nih? Habis berobat ke Oh, dokter habis gigi. berobat. Iya. Apa kabar Bu? Jatuhnya mitos ya Bu ya. Oke, dokter apa kabar? Silakan. Ganteng. Enggak soalnya matching, roknya biru, bajunya biru. Iya, Ini nggak iya. ada apa-apa kan ya? Lu mah main sama-samain aja sih. Mirip. Oh iya. Ya silakan. Hai baby. Aduh, Umur berapa bulan sih? 10 bulan ini. 10 bulan. Oke, nanti kita ngobrolin soal baby 10 bulan itu sebenarnya perlu nggak sih dirawat kesehatan gigi? Ya. Tapi aku agak nggak konsen nih, kok bajunya bisa samaan gitu sih? Ini satu bahan jahit berdua atau gimana sih? Oh iya ya. Kebetulan. Dia kemejanya biru, aku Biru. biru roknya. Emang satu ya apa gimana? Dah, kita bahas ini dulu. ini dulu. Dok, tadi sebelum dokter masuk kita ngomongin soal banyak ada mitos. Ya. Tadi juga Ririn sempat mengungkapkan katanya nih dia membedakan anaknya yang nomor 2 itu ngempeng. Jadi gigi serinya yang depan itu agak lebih maju dibanding yang belakang. Itu karena ngempeng atau karena memang struktur giginya aja begitu? Jadi kalau memang kebiasaan ngepeng ya, Baik Atau- ngempeng ataupun pakai pakai Jari. ibu Jari jari, ya? ini, atau pakai gigit pensil, ataupun botol dot, itu memang benar bisa membuat gigi pertumbuhannya lebih maju. Rahangnya bentuk rahang atau hanya gigi? Giginya. Tapi kalau dari tanggal gigi berganti bisa enggak dong kalau udah stop ngepeng? Itu juga bisa berlanjut, misalkan kalau memang dia kebiasaan dari kecil memang suka ini gigit, ya. mengisap ibu jari, nanti sampai dia umur 6 tahun 10 tahun bisa berlanjut. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi tetapnya juga. Iya, ini aja gitu. Ya. Jadi dua Terus, gigi ya, depan jadi gini, lebih sampingnya maju. gini. Secara struktur di dalamnya kali ya, kalaupun sudah misalkan digantikan gigi yang baru tetap akhirnya begitu kalau selama masih ngempeng itu dilanjutkan. Ya, benar. Berarti lu kebayang kan Bu Eli ngempeng apaan ya dulu ya? Itu terus mitos berikutnya. Tadi kalau nggak, ini kalau gigi tanggal yang atas buangnya ke bawah, gigi yang bawah buangnya ke atas biar Ma. bisa tumbuh lagi. mitos ya ibu-ibu ya. Tuh semua juga Itu ada sih tahu. tidak benar ya. Nggak ada Karena hubungannya ya, tidak Dok, ada ya? hubungannya sama sekali memang. Karena kalau tuh gigi tanggal ya sebaiknya sih memang dia akan tumbuh sendiri sih, mau dibuang atau enggak. Mau dibuang, Bener. mau ditelan juga boleh ya. Bener Bu, karena saya waktu itu pernah nyobain, udah agak dewasa sih ya. Gigi atas saya copot, saya lempar ke bawah, malah rontok yang bawah Bu. Jadi pas saya lempar gigi saya ke bawah, set ada Pak RT. Pak RT itu nonjok saya, hancur semuanya. Berikut mitosnya adalah, nah ini yang paling sering Tuh. dilakukan. Bila gigi anak berlubang tidak perlu ditambal. Ya emang ban apa ditambal ya? Karena nanti akan diganti oleh gigi tetap atau permanen. Itu apa Dok? Ini juga salah ya. Ini sangat bahaya nih kalau dipercayai mitosnya, karena gigi anak yang berlubang atau gigi sulung atau gigi susunya jika tidak ditambal, lama-kelamaan lubangnya bisa lebih dalam, nanti bisa terjadi infeksi. Kan kalau misalkan gigi susunya copot udah kelar. Nah, justru dengan adanya infeksi itu akan mempengaruhi benih gigi tetapnya yang ada di bawahnya. Kita semua gitu. Kita pikir kalau dicabut udah kelar ya Bu ya. Iya. Jadi jangan tunggu sampai lubangnya besar, sebaik mungkin dari usia dini langsung, kalau ada lubang kecil langsung ditambal. Kalau udah terlanjur besar Dok, diapain? Padahal kita tahu Kalau- ini gigi susu. Kalau udah terlanjur besar ya mau nggak mau harus dilakukan perawatan nantinya oleh dokter gigi. Nggak usah langsung, nggak boleh langsung dicabut aja kalau nggak. Jadi kalau bisa sebisa mungkin pencabutan pada anak kecil tuh dihindari, karena Maaf ya.
kalau kita cabut lebih awal atau secara dini, takutnya nanti gigi tetapnya nggak bisa keluar karena nggak ada ruangan. Sudah bergeser gigi sebelahnya. Baru tahu. Ya. Tuh. Jadi Oke. pencabutan itu juga harus sesuai dengan usianya. Apa memang perlu atau tidak. Emang ada batasan umur minimal, Dok? Kita sesuaikan dengan usia pertumbuhan giginya. Jadi gigi susunya keluar pada saat umur berapa, gigi tetapnya akan keluar pada saat umur berapa, itu pengaruh terhadap tindakan yang harus kita lakukan perawatannya. Oke. Jadi nggak boleh sembarangan Tidak ya? boleh sembarangan. Kita Nggak, soalnya pikir karena yang namanya anak-anak nanti bakalan tumbuh lagi, Iya. bakalan tumbuh lagi. Jadi tadi dokter menjelaskan kalau misalkan dicabutnya terlalu cepat, ini rongga yang kosong ini bisa diisi sama gigi sebelah-sebelahnya. Betul. Kegeser gitu Ya, mereka. itulah yang menyebabkan kadang-kadang gigi tetapnya atau gigi dewasanya tumbuhnya Tumpang tindih. tumpang tindih atau posisinya miring atau berputar. Nah, itu yang giginya jadi berantakan. Nah, itu salah satu penyebabnya juga bisa seperti itu. Coba kita tanya nih, kita apakah lo aware ternyata masalah sesimpel cabut gigi belum pada waktunya aja bisa sampai menyebabkan segitunya? Soalnya aku juga punya anak yang perempuan pertama kan, dia tuh gigi Umur berapa? Sekarang 8 tahun. Jadi dia kebanyakan ngendot terus sempat jatuh jadi giginya hitam kan. Nah kata dokter itu suruh dicabut karena kalau nggak dicabut gigi yang hitamnya itu nanti nggak akan keluar tuh gigi yang aslinya katanya. Jadi akhirnya aku cabut tuh 3 karena hitam-hitam kan. 3 di depan dicabut? Tapi sempet khawatir gitu kan. Tapi pas sudah dicabut, oh ternyata gigi putihnya keluar gitu. ya. Jadi itu kayak menyumbat, jadi giginya nggak mau keluar gitu. Oh, oke. Ya. Dan Yang karena pun yang hitam-hitam mungkin itu. menyarankan untuk mencabut juga dokter ya. Dokter, Jadi mereka ya. sudah tahu kapan Ya, waktunya karena untuk kalau usia 6 tahun itu memang sudah mulai masanya keluar gigi depan atasnya yang permanennya keluar. Itu kalau gigi suka hitam-hitam itu, Iya. kenapa itu dok? Iya itu kenapa? Hitam-hitam tuh Gropos. berarti ada karies. bukan karena Karies suka tuh- ngisep spidol ya dok ya? Iya. Nggak ada hubungannya. Celeng dong anak saya spidol. karies tuh, lubang gigi sebenarnya. Oh, hitam lubang itu. gigi ya. Jadi jaringan yang telah membusuk giginya. Ah, jadi hitam itu sebenarnya membusuk. Iya, karena produk dari bakteri pada gigi tersebut. Nah, itu harus dibersihkan, harus dibuang. Karena kalau tidak menjalar lebih dalam lagi, lubangnya bisa lebih dalam nantinya. Soalnya aku kecil itu aku yang sangat bermasalah sama gigi. Kamu termasuk Gigi- yang hitam-hitam? Iya, ada gigi yang hitam, teges, bolong. Aduh, kerjanya bolak-balik ke dokter gigi. Itu aku kecil. Untung gede, baik-baik aja. Iya. Untung begitu udah ganti semua gigi, baik-baik aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke mitos berikutnya. Nih, semakin keras dan lama menyikat gigi, semakin bagus. Benar gak, Dok? Nah, ini juga sebenarnya salah ya mitosnya ya. Jadi sikat gigi itu cukup dengan tekanan yang ringan. Ya, Itu lagi justru nggak boleh terlalu keras. Itu lagi tonjok-tonjok. Karena kalau terlalu keras bisa mengikis email atau bisa menyebabkan gusinya naik. Hah, gusi bisa naik? Gimana ceritanya Jadi gusi gusinya naik dok? Naik itu akan mengekspos yang namanya nanti masalah gigi sensitif. Tunggu, saya nggak kebayang, tapi gusi naik gimana ya ceritanya ya dok ya? Jadi maksudnya gigi kita... Kalau gusi turun si sesar ya. Jadi gusi itu kan menutupi daerah gigi yang sensitif. Nah, kalau bisa kita menggosoknya terlalu keras, ya gusinya nanti akan sedikit terbuka. Nah, terbuka itu menyebabkan masalah gigi sensitif nantinya. Jadi kalau minum dingin, ngilu, makan yang dingin ngilu. Jadi kalau kita ya. dikit-dikit ngilu-dikit ngilu, ada kemungkinan kita sikat ada giginya terlalu keras. kemungkinan, ada kemungkinan. Jadi Oke. cukup dengan tekanan ringan saja dan lamanya juga jangan terlalu lama. Cukup 2 menit sudah cukup. Oh, 2 menit itu udah cukup. Sudah lebih dari cukup sebenarnya 2 menit itu. Bukannya kalau makin lama makin bersih, nggak ada hubungannya nggak ya ada dok? Terus kalau sikat giginya pakai mesin gitu yang tinggal Kamu pakai jalan-jalan. mesin apa? Kan ada yang Ada. Oh, yang- itu juga boleh. Boleh ya, Nggak apa-apa, bagus ya? boleh. Oh. Oh, daripada temen saya si Eli itu, dia tuh kan, lu nyebut Bu, kalau Nikita kan pakai mesin yang zzz. Kalau Eli tahu car wash gak yang Ada mesinnya. mitos yang terakhir. Sehabis makan makanan yang manis atau asam, sikat gigi baru boleh dilakukan 20 menit kemudian. Jangan dijawab dulu dok. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Ini beneran gosip atau fakta? Tetap di Basa Basi, bahasan basi. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Cuma sekali. 10. Nanti giginya
giginya kerapas. Ya betul. Nanti giginya jadi empuk. Ntar giginya hilang kayak gitu. Ntar giginya bolong kak, sakit gigi. Nanti giginya jelek, putus. Giginya bolong. Jadi kalau tadi pemirsa nggak lihat ya, pada saat tadi lagi tayang, ini ada satu insiden di sini, Wendy sampai jatuh dari kursinya. Dia sangat terkejut ketika anaknya ditanya siapa yang ngajarin sikat gigi, anaknya menjawab Jokowi. Luar biasa. Presiden Republik Indonesia turun tangan langsung untuk ngajarin anaknya Wendy sikat Luar gigi. biasa. Luar biasa. Spiderman sama Supergirl luar biasa jawabannya. Itu hebat banget ya. Ya hebat. Anak lu ya. Gak nyangka Itu loh. didikan siapa tuh ya? Ya bapaknya begitu, lihat aja kira-kira gimana ya. Dok, Agak shock sih, agak tapi tadi shock. aku penasaran deh, itu ada banget anak yang kalau senyum giginya langsung hilang semua. Itu sebenarnya giginya emang copot atau ada di atas Sama-sama atas? kayak kejadian anak saya yang 2,5 tahun, cowok yang tadi Kauki terakhir, itu gigi depannya habis. Kalau kata dokter waktu diperiksa bilang dia salah satu penyebabnya adalah kekurangan kalsium. Emang seperti itu atau ada penyebab lain? Dok? Makanan mungkin? Iya, tadi kalau yang mengenai anaknya Mas Ya. Wendy, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi ternyata anaknya Mas Wendy ini mengkonsumsi susu botol ya. Susu botol. Nah, susu Karena asinya botol. sudah 6 bulan. Dan setiap malam sebelum tidur dia minum susu botol. Tapi kadang-kadang terbawa tidur ya Mas ya. Iya. Nah, itu terbawa tidur. Nah, itu bisa menyebabkan giginya nanti jadi hitam-hitam dan lubang. Karena pada saat tertidur itu dia anaknya tertidur 8 sampai 10 jam itu kondisi mulut dalam keadaan kering. Nah, dalam lingkungan yang kering itu gampang sekali terjadi lubang gigi. BBSK masih minum dalam dot? Pakai dot? Pakai dot sekarang. Kalau malam? Kalau malam enggak, dia bangunnya tuh cuman malam tuh cuman sekali, jam 3 pasti bangun cari susu. Habis itu dia bangun lagi nanti jam 7. Nah, kalau cari susu berarti dikasih dot. Habis Dikasih selesai dot. nyusu tidur. Tidur. Nah, kan Tapi dotnya nggak nempel di mulut. jadi aman dong, Dok? Atau enggak? Jadi intinya Selain penyebabnya selain itu apalagi dok? Artinya kalau sampai anak yang habis Iya, depannya ha, gitu, ha, ha. karena apa sih sebenarnya? paling banyak sih penyebabnya karena itu sih sebenarnya. Apalagi Itu kalau pencetusnya masih ya? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun harusnya belum sampai giginya habis seperti itu harusnya belum. Kalau makanan enggak ya, Dok? Misalkan coklat. Jadi intinya juga kebersihan gigi dan mulutnya harus dijaga. Ngaruh, Jadi makan mau banyak makan, mau coklat minum dan permen. susu, pokoknya sebelum tidur itu harus dibersihkan. Ya. Berarti bukan pemicu, bukan coklat dan permen. Ya tapi anakku dulu, Semuanya. anakku dulu juga ngendot sampai 5 tahun giginya hancur jadinya hitam-hitam gitu. Jadi pokoknya sebelum dia tertidur itu harus dibersihkan giginya. oke. Kalaupun dia setengah malam atau jam 3 pagi dia bangun, makan, minum, itu harus dibersihkan lagi. Hah, jadi sebelum ngantuk-ngantuk tidur. kita kayak gitu. Ya, memang harus perlu kesabaran. Nah, terus kalau sikat gigi misalkan kayak baby Aska kan masih 10 bulan sama yang 4 tahun, 2,5 tahun kan Ya. itu beda-beda pasti Iya, ya, Dok ya. iya. Jadi kalau untuk yang usia di bawah 6 bulan, Aha. karena giginya belum tumbuh, itu bisa kita pakai hanya dengan kain kasa yang dibasuh dengan air Boleh hangat. ditunjukin Ya. nggak, Dok? Mungkin ini buat pemirsa di rumah. Oh, pokoknya ini Ya. kain kasa yang biasa Jadi kain buat kasa perban biasa ya. ya, seperti ini. Mungkin diputar sini ke jari, nah, terus kita masukkan ke mulut. Dibasahi air hangat, cukup digosokkan ke gusinya saja, karena belum ada giginya. Betul, betul. Ya. Sedangkan kalau sudah mulai tumbuh gigi, biasanya umur 6 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi. Aha. 6 bulan itu udah tumbuh awal gigi. Nah, itu bisa kita pakai sikat gigi apa aja sebenarnya bisa ya. Tapi yang mungkin sering digunakan ibu-ibu nih biasanya yang pakai Pakai itu aku. pakai ini ya. Ini untuk yang umur 6 bulan sampai 1 tahun. Itu giginya aja atau sama gusinya? Giginya saja. Giginya saja Gusinya cukup. masa diapa-apain? Gusinya pakai kasa. Oh, Pakai kasa oke. saja ya. Sedangkan kalau yang umur 1 tahun boleh pakai sikat gigi biasa saja ya, mungkin ada yang kepalanya kecil.
supaya masuk cukup ke dalam rongga mulutnya ya. Sedangkan nanti yang sudah biasanya umur 3 tahun itu semua giginya sudah lengkap pertumbuhan gigi susunya. Nah, kita bisa pakai yang sikat gigi yang umur 3 tahun sampai 5 tahun. Seperti itu. Emang harus ya ngikutin tahapan, boleh nggak sih biar gampang, misalnya ya udah sikat giginya pakai yang itu untuk anak yang umur 10 bulan tapi kita pelan-pelan aja. Boleh saja sebenarnya. Sebenarnya cukup satu aja sebenarnya udah cukup. Ya, coba mungkin kadang-kadang kepalanya terlalu besar yang umur 3 tahun. Jadi agak susah lebih sulit agak gitu sulit ya. masuk ke dalam rongga mulut. Kalau sikatnya kan ada yang lebih lembut, ada yang lebih Ya, dan bulunya harus yang lembut. Ya. Yang lembut banget ya. Biasanya Dok, kalau untuk anak semua biasanya bulu sikatnya Harusnya sudah lembut ya. Nah, kalau penggunaan pasta gigi, se-Aska udah boleh nggak dipakein pasta gigi? Nah, untuk pasta gigi itu sebaiknya tunggu anak itu sudah bisa berkumur atau bisa meludah. Oh, Nah, tunggu untuk mencegah pasta giginya tertelan. Nah, lo ini udah pakai pasta gigi yang bisa ditelan lagi, Dok. kan biasa pasta gigi yang Iya, iya. ada pasta gigi yang boleh ditelan kan? Ya, memang beberapa pasta gigi dituliskan aman jika tertelan, tapi sebaiknya hindarkan pasta gigi tersebut tertelan. Oke. Kalau itu kan dibilang ketelen nggak apa-apa, tapi jangan sengaja ditelen gitu ya. Jadi kalau biasanya umur 3 tahun kan sudah mulai ya bisa berkumur, bisa meludah, itu boleh pakai pasta gigi. Namun jika belum bisa, cukup dengan air hangat saja sudah cukup. Oh, nggak usah pakai pasta Nggak harus gigi ya? pasta gigi. Iya. Dan kalau umur 3 tahun pun pasta giginya juga jangan banyak-banyak, jangan semuanya. Mungkin seujung kuku aja sudah cukup. Ya, atau sebesar biji jagung, pasta giginya udah cukup sebenarnya. Oke, baik. Ini pengetahuan baru buat saya ya. Saya pikir soalnya semakin banyak pasta giginya semakin bersih ya. Kan lumayan tuh bisa digosok semuanya. Tapi sekarang katanya Wendy punya sesuatu yang ingin diberikan kepada kita semua. Ya, kita punya Viti gigi putus pakai roket. Maksudnya gimana, Pak? Nah, itu dia. Kan kadang-kadang ada orang yang pengen, mohon maaf nih Bu ya, ibu-ibu, ayo cabut gigi pakai ini, ayo cabut gigi tarik misalkan ini. Ini gigi putusnya pakai roket. Mungkin ada hubungannya seperti itu. Kita lihat aja. Ini dia. Kok ngeri banget? Smile. 3, 2, open your mouth wide. 3, 2, 1. Gone! Look at that! Enggak. Coba kita klarifikasi. Itu mungkin terjadi, Bapak Wendy, di antara semua perempuan, Bapak yang paling syok loh, Pak. Nggak, biasa kan kita gitu, misalkan gigi susunya udah goyang. Itu biasa ya udahlah dicabut. Malah kalau kita dulu mungkin dicantolin. Pakai benang. Terus di pintu. Iya kan? Dijebret. Gue dulu gitu, ibu-ibu nggak ada. Hah? Masa sih? Nih kita, lu juga nggak? Aku enggak, aku cabut gigi. Nggak ada. Udah Nggak ada pakai pintu. Ya, paling ditarik doang ya. Gue baru denger sih sejujurnya. Pakai pintu. Baru lo doang lu pakai pintu. Bapak jadi giginya diikat ke gagang pintu terus dijebret gitu. Wow. Masa sih? Dokter enggak? Kalau kayak gitu nggak ada ya, nggak ada. Udah. Beda alam Bu, beda alam. Belagu Gimana? ibu-ibu. Gimana Dok? Komentar singkat deh. Itu kalau kayak begitu gimana? Jadi memang sebaiknya kalau gigi susu sudah otek ya, biasanya kita bilangnya sudah goyang, sebaiknya biarkan saja dia lepas dengan sendirinya. Namun jika sudah goyang dan pada saat anak itu makan sakit, terganggu pengunyahannya, boleh dicabut giginya, tapi oleh dokter gigi. Cabut yang sembarangan efeknya bisa apa? Nah, emang, seperti tadi itu takutnya nanti jadi mengiritasi jaringan gusinya atau bisa juga menimbulkan trauma pada gigi-gigi sebelahnya. Ya. Oh, jadi gigi sebelahnya ketakutan gitu ya lihat di trauma kan, Pak? Ya lu mah gitu sih bahasa lu. Nah, kalau misal kalau itu berefek ke saraf juga gak sih Dok? Kan kalau mulut bukannya banyak saraf-saraf juga Dok ya? Ya, bisa saja kalau misalkan giginya belum goyang nih ya. Kalau giginya belum goyang dicabut dengan paksa, takutnya yang keluar mungkin hanya setengah. Yang setengahnya masih bisa saja, mungkin masih tertinggal akar giginya masih di dalam takutnya. Oke. Ya. Jadi sebaiknya memang dilakukan oleh profesional yaitu dokter gigi. Oke deh kalau begitu. Ya udah, nanti setelah ini kita akan praktek ya bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar untuk anak-anak kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi Bahasan Basi. Kakak tua
dampaknya seperti apa, bagaimana perawatannya. Sekarang daripada kita banyak ngobrol, gimana kita langsung praktek. Boleh. Jadi kata dokter, percuma mau sikat gigi sehari 2, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 10 kali. Kalau caranya salah, gigi tetap akan bermasalah. Jadi mendingan 2 kali tapi caranya benar. Betul. Silakan langsung, di situ kita sudah menyediakan. Ayo Alana ikutan, Baby Aska udah teler Baby Aska. Dan kita kedatangan adik-adik kecil di sini ya kan, ikutan bersama kita. Come on Baby Aska. Silakan adik-adik, ayo masuk. Iya, ini siapa aja? Babysitternya ganteng ya. Ayo silakan. Bajunya kembaran sama Nikita. Kamu kok ada dia sih? Jadi biarin. Alika nggak sekolah. Sini sayang. Ayo Alika. Seneng ya, ibu-ibu ya. Lihat Alika akrab sama babysitter terus seneng Kurang banget. ajar. Tolong kasih abangnya 15.000. Makasih ya bang. Nah ini udah ada bunda, udah ada ayah, udah lengkap. Sana dong. Oh, Ya ampun, ini suami gue ya Ini ampun. suaminya Toko di Cipa. rumah. Yang itu toko DVD tutup dong. Jahat. Silakan. Sebelum praktek, dokter boleh di sini satu pertanyaan deh buat suami Cipanter Cinta. Perhatiin nggak kesehatan gigi Alika? Oh, dia aja takut ke dokter gigi. Suami lo, gue nanya suami lo. Oke. Ya kita ajarin sih dari dulu kita ajarin bahwa sikat gigi Penting. minimal 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Grogi. Terus setiap 6 bulan juga bawa ke dokter gigi untuk. Dia udah dicek waktu itu. Oke. Bagus berarti. Sekarang silakan praktek. Oke, ini silakan cantik, adik-adik. cantik. Ini. Tapi Baby Aska termasuk gampang sikat gigi nggak sih? Aska bisa sikat gigi juga Ini nggak? apa? Kalau Aska gampang, dia tuh anaknya termasuk yang gampang. Kalau disuruh mangap gitu. Oh, nurut ya? Disuruh dia gini, dia diem aja. Pokoknya ini paling enak. Nggak deh. berontak-berontak Nggak gitu? sama sekali. Oke, sekarang semuanya akan praktek sikat gigi, Ayo, silahkan. Oke, Coba silakan. ambil sikat giginya Ambil sikat masing-masing. giginya. Aska mau? Boleh? Ayo. Ayo ambil. Aska mana? Aska punyanya. Kamu jangan, nggak usah. Dia mau ikutan. Aska mau? Alika, Pasta giginya. Oke. mamanya pakai sikat WC ya. Mama. Silakan dipegang. Pegang. Pegang dulu, Pegang. Cantik. Nah, Nah, ya, terus? jadi liatin dokter Silakan, Dok. nih. Pertama, pasta giginya jangan banyak-banyak, ya, sedikit aja. Nah, segini cukup. Segitu cukup, Cukup, Mas? segini Cukup cukup. ya? Siapa Lana nggak Ya, bisa jangan ya? sampai penuh. Oh, Untuk sampai anak kecil. penuh. Kalau untuk anak kecil sebesar biji jagung atau seukuran kuku saja. Jadi Oke, untuk umur ya. segini nggak perlu. Nggak perlu banyak-banyak, ya. Silakan. Ayo. Bisa nggak? Aku mau tanya deh dok, kalau udah umur 8 tahun boleh pakai pasta gigi yang biasa dipakai untuk orang dewasa nggak? Atau Boleh. harus masih pakai yang buat anak-anak? Boleh saja, boleh saja. ya? Boleh saja. Oh, oke. Yang penting jangan tertelan kalau bisa ya dok ya. Ya, Ayo, kalau bisa coba. jangan. Ya. Coba. Sini. Minta sama dokter. Ya. Kebalik nak. Nah, masa di belakang. Segitu Nah. cukup. Oke. Sikat gigi. Sikat gigi. Nah. Apalagi? Kamu cantik mana? Ayo pakai. Nggak usah ya. Ya. Enggak? Enggak. Nggak usah. Alika. Karena dia maunya odol yang bening. Kalau Oh. odol yang ada teksturnya Alika, nggak mau. Alika. Tuh Alika kalau cukup segitu. Oke. Sekarang dilihatin Kemudian? dulu nih. Gimana Ya. prakteknya? Nih ada gigi. Ya, jadi mulai dari gigi depan. Tuh Ya. liatin tuh Cia. Nanti sikatnya Omnya lagi dok. miring dokter sedikit lagi liat nih. sikat giginya. 45 derajat Begitu begini, caranya. ya. Arahnya dari gusi ke gigi. Ya, dari merah ke putih. Selalu ingat aja arahnya dari merah ke putih. Seperti bendera kita, merah putih. Merah ya. ke putih. Ya. Dok, boleh giginya tolong lebih diangkat, Dok? Nah. Ya, oke. Ya, jadi gini. Ya, jangan lupa gusinya harus tersikat juga. Oh. Jadi giginya juga Tuh. dari gusi ke Ayo gigi. coba adik-adik sambil ikutan semuanya sambil ikutan. Ya. Ikutin. Tuh. Ikutin sayang. Dari Yuk, atas. cobain ya. Atas Ya. bawah, atas bawah. Nah, sikat. Atas bawah, atas bawah. Jadi jangan hanya giginya. Banyak orang Jadi yang bukan salah. bukan gini ya, tapi gini ya. Ah, ini Gitu. gerakan Oke. vertikal. Dok, ini sebenarnya atau buat boleh orang dewasa membuka. juga bisa nggak sih? Iya, ini sama. Sebenarnya Oh, gerakannya sama untuk anak-anak anak sama kecil dan dewasa. orang dewasa sama. Cia juga. Saya boleh ikutan ya? Boleh. Ini coba Culut. Ya, Atas begini, bawah, ya. atas bawah. Tujuannya agar kotoran di leher giginya bersih. Ya.
Belakangnya juga. Mau coba? Ya, belakang sama. Ya. Belakangnya juga sama. Ikutin. Ya. Semua. Bawah juga. Ini kayak Kalau sikat bawah giginya dari digadoin. bawah ke atas. Tuh. Sama yang bawah juga dari bawah Anak ke kecil, atas. tapi dok jujur gerakan itu susah loh. Anak kecil tuh lebih gampang gini, emang nggak Iya. boleh dok? Atau kita puter? Putar boleh. Jadi boleh vertikal Itu susah atau soalnya. putar begini. Tuh, mendingan Tapi diputer. gusinya harus kena juga ya. Kenapa sih Daripada- gusi harus kena? Ntar Iya, kalau Dok. berdarah gimana? Tekanannya ringan saja, jangan terlalu keras. Tujuannya agar ini plak-plak yang menempel di leher gigi ini dia terangkat juga. Oke, jadi diputer ya. Ya, boleh putar atau gerakan vertikal. Terus untuk bawah ya, adik-adik, permukaan kunyahnya nih yang gigi gerahamnya disikat maju mundur begini. Gigi gerahamnya Ya. saya yang di dalam, Nih. yang di ujung. Giginya tuh. Ya. Gitu sikatnya tuh, Cia. Atas juga ya, jangan lupa begini. Tas. Terus yang sering terlewat adalah permukaan belakang. Dalam, ha? Ya, dalamnya. Belum gimana karangan. Dalam sama seperti tadi permukaan depan, ya dari gusi ke gigi, begini, Oh, sama juga. gini, ya. Begitupun atas, sama. Nah itu yang sering terlewat biasanya oleh kita, Ini ada Ya. embernya. seperti itu. Cipan Gimana, sehat. Dedek? Sehat. Mau kumur boleh? Ini ada embernya. Ayo, berkumur dibuat ke sini. Kumur Nih, secukupnya. ayo. Aku kan tadi coba ngikutin instruksi dokter. Ya. Jujur buat aku orang dewasa aja aku ngerasa itu ribet loh dok. Masa nggak ada cara yang lebih simpel atau memang harus begitu caranya? Harus begitu memang caranya, tapi mungkin untuk anak kecil bisa dibantu dulu dengan orang tuanya untuk disikatkan agar dia terbiasa. Ya karena kalau nggak terbiasa itu susah Iya, loh ya. Naik Gerakannya turun. seperti itu. Oke, jadi memang maksudnya kalau kita sikat Ayo, gigi udah seperti itu dikumur belum? harusnya kita terhindar dari yang namanya lubang Betul. seperti itu. Tapi juga tetap secara rutin setiap 6 bulan sekali kita harus cek ke dokter Nah, gigi. sekarang saya tanya, siapa di sini yang anaknya udah ke dokter gigi? Nah, Sini. Alika Aku udah belum. belum? Aku. Udah. Aku. Alana sama Cia belum ada ke dokter Aku. gigi. Baby Aska? Aku. Udah ke dokter gigi Udah? beneran? Udah. Ngapain? Karena kan waktu itu sempet aku kan khawatir ya, kok giginya berdarah itunya atasnya gitu. Oh ternyata itu karena ngasih ruang buat gigi keluar gitu. Oh oke, jadi pernah udah periksa? Udah. Nggak kemudahan dok 10 bulan periksa ke dokter gigi? Sebenarnya dari usia mulai tumbuh gigi pertamanya yaitu usia 6 bulan tuh sudah boleh dibawa ke dokter gigi. Aku belum pernah loh. Aku pikir baik-baik aja, masa nggak ada masalah. Nggak ada keluhan. Sebenarnya ya ada belum tidak ada masalah tetap harus Tujuannya sebaiknya buat apa, Dok? membiasakan. Oh lebih ke arah Biar anak tuh membiasakan. membiasakan ke dokter gigi. Udah, selesai, Ntar taruh di sini. Mungkin terkadang ada lubang yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Ah, itu dia ya. Ya, itu mungkin nanti pada saat dokter Benar, gigi bisa benar, benar. giginya. Anak kecil kan suka nggak terlalu jelas ya mengekspresikan Coba, ada mau rasa ke sana. apa. Ya, Oke, benar. silakan semuanya adik-adik berjejer, kasih senyumnya. Ya. Kasih lihat giginya ya. Giginya mana giginya? Giginya kasih lihat. Tadi mungkin juga buat di rumah. Bapak nggak enak mukanya. Tapi gini, mungkin kenapa terlihat ribet karena dari dulu kita tidak pernah mengajarkan atau kita sendiri tidak pernah Caranya, diajarkan cara yang iya. benar. Mungkin seperti itu. Kalau gua feelingnya sih sebenarnya memang caranya adalah seperti itu. Cuma karena kita nggak biasa, akhirnya jadi kesannya ribet. Kan yang penting gosok, Nah. mulut nggak bau, selesai. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go. We don't usually see that, but it happens. Because during the fetus development, sometimes the teeth come out. Yep, and there's another little cyst. There's like 3 cysts in there. Balik lagi di Basa Basi bersama keluarga bahagia, ya ampun. Sekarang langsung aja ya. Ini
ini karena keterbatasan waktu kita penasaran. Dari tadi kan kita ngomongin pencegahan. Kalau udah terlanjur rusak, Dok, gimana? Dok? Ya, kalau udah terlanjur rusak ya seperti gambar ini ya. Dok, ini beneran masa ada yang kayak gini sih, Dok? Bisa terjadi. Ini salah satunya nih yang seperti di gambar atas kiri nih. Ini bisa karena yang tadi saya jelaskan karena susu botol. Karena Oke, yang dibawa kanan nih tidur. bolong. Ya, kalau udah lubang-lubang besar ini sebaiknya segeralah ke dokter gigi, dilakukan perawatan dan kemudian penambalan. Nah, kalau yang bawah, Dok, itu kan cuman gigi bawahnya hitam tapi atasnya masih bagus tuh. Ya, itu nanti jaringan-jaringan yang membusuk itu, yang hitam itu dibersihkan dulu. Nanti kita lihat kalau memang bisa dilakukan penambalan, ditambal. Kalau enggak, ya mungkin kita lakukan diselubung namanya. Di apa? Diselubung atau seperti perawatan mahkota gigi tiruan. Tapi khusus untuk anak-anak. Bisa gitu, Dok? Bisa. Jadi nggak berarti kalau kayak gini langsung dicabut gitu enggak ya, Dok ya? Dilihat dulu kalau memang sudah masanya boleh dicabut, tapi kalau belum sebaiknya jangan. Karena nantinya untuk menjaga tempat untuk pertumbuhan gigi tetapnya. Berarti susu di botol tuh nggak bagus juga ya? Bikin Sebenarnya nggak apa-apa, asal jangan dibawa tertidur. Jangan Jadi dibawa harus tidur. dibuka. Pokoknya sebelum Bobo tidur ya? harus bersihkan giginya. Dedenya. Jadi kalau anaknya udah terlanjur ketiduran, mendingan kita bela-belain bangunin, Dok? Mendingan dibela-belain daripada nantinya jadi seperti itu. Tuh kan, denger tuh Lana sama Cia ya kalau Bunda suka ngomel-ngomel. Ayo sikat giginya dulu sebelum tidur. Tuh, Jadi- supaya giginya nggak hitam-hitam kayak yang tadi. Benar. Ya bagaimanapun berarti kita orang tua emang harus lebih aware ya, Dok ya? Ya, lebih benar. Peran aware, orang terus tua lebih sangat perhatian. Sabar. Laten ya. Benar. Dan yang pasti bener mungkin yang Cipan tanpa sadari tadi bilang kalau misalkan kita tidak terbiasa seperti itu, tapi jangan juga membiasakan anak-anak kita seperti kita. Benar. Takutnya hasilnya Diajak ngomong. malah Iya. membuat efek yang tidak bagus ke giginya. Ya udah, mudah-mudahan hari ini dapat pelajarannya ya. Ingat ya, ke dokter gigi dari pertama kali anak Anda tumbuh gigi, Iya. tujuannya untuk pembiasaan supaya mereka tidak takut. Siapa di sini yang takut ke dokter gigi? Jujur. Siapa yang takut ke dokter gigi? Enggak. Nggak ada. Bohong. Oh, nggak ada yang takut ibu-ibu. Soalnya emang nggak berani ke dokter gigi, nggak mau ya? Nggak mau mereka. Emang nggak mau ke dokter Nggak gigi. mau. Dan satu hal tadi yang aku dapat informasi baru, ternyata walaupun gigi susu sembarangan dicabut itu juga bukan solusi, malah bisa memperparah ke belakangnya ya. Jadi pastikan apapun yang Anda lakukan terhadap gigi anak Anda itu, Konsultasi dulu. nah itu dia kuncinya, harus konsultasi sama ahlinya. Ya udah kalau begitu sekali lagi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ini penting. Kepada siapa? Sebelum kita akhiri acara ini dan ketemu lagi besok pagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia yang sudah mengajarkan anak saya sikat gigi. Pak Jokowi, terima kasih banyak. Ya udah ketemu lagi besok. Terima kasih, bye. Makasih Pak Jokowi. I love you. Anak ini tanya siapa yang Jokowi. sikatin Pak giginya. Jokowi.